Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fatmala dengan NIM 2018401034. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Identifikasi Mikroorganisme pada Sampel Air Kabupaten Banyuwangi suatu adanya bakteri E. coli dan S. aureus menggunakan metode GORES. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Haji Agus Mulyono, MKes. Pada pendahuluan ada 4 poin. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat batasan penelitian. Yang melatar belakangi pada penelitian ini yaitu air sangatlah penting bagi pokok utama sumber kehidupan. Dengan air kita semua dapat berkehidupan dengan baik, karena airlah yang paling utama untuk berlangsungnya kehidupan. Dari air pula lah sebagai penunjang hidup sehat dengan membersihkan diri dari kuman yang menempel pada tubuh manusia serta menetralkan tubuh dari patogen dalam tubuh. Maka kita perlu mengkaji ulang tentang hidup bersih dengan air. Dari sini penelitian akan mengamati apakah air yang digunakan pada masyarakat sudah dinyatakan air yang bebas dari mikroorganisme patogen. Air yang diambil peneliti dari air sungai Kabupaten Banyuwangi, di mana air sungai yang ada pada tempat tersebut hampir semua orang menggunakan mencuci dan mandi dari air sungai tersebut. Sini ada tujuan penelitian. Ada 2 poin. Yang pertama, 1, mengetahui apakah adanya bakteri patogen pada air sampel sungai Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, dapat menggunakan metode isolasi bakteri dengan media agar khususnya pada metode GORES. Ada rumusan masalah. Yang pertama yang menanyakan cara, yang kedua metode. Batasan penelitian. Menentukan batasan yang akan diteliti, oleh karena itu terdapat permasalahan pada latar belakang yang mana sudah dirinci dalam rumusan masalah. Contohnya yang pertama, masalah ini dibatasi hanya mengetahui patogen pada air sampel. Yang kedua, masalah ini dibatasi hanya mengetahui metode yang digunakan pada macam-macam metode analisis. Ada landasan teori. Yang pertama, air. Air merupakan sumber utama bagi kalangan hidup di muka bumi. Jenis air dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada air tanah dan air permukaan. Air tanah di mana dia terdapat di bawah tanah. Dan air permukaan contohnya seperti air sungai, air kolam, danau, kali, dan sebagainya. Yang kedua ada tercemarnya air. Pencemaran air oleh virus, bakteri, patogen, dan parasit lainnya atau bahan zat kimia terjadi pada saat pengaliran air olahan dari pusat pengolahan ke konsumen, seperti air sungai, danau, kolam, kali, dan sebagainya. Misal digunakan mandi, mencuci pakaian, membuang limbah kotoran, sehingga badan air menjadi tercemar oleh virus, bakteri, patogen lainnya. Bakteri E. coli dan bakteri S. aureus. Nah, bakteri E. coli merupakan golongan bakteri intensitas, yaitu hidup di dalam saluran pencernaan manusia. Sedangkan bakteri S. aureus merupakan bakteri dari udara maupun air. Lingkungan yang tidak sehat dan gaya hidup yang buruk menyebabkan manusia selalu kontak dengan bakteri, virus, fungi, di mana bakteri E. coli dan S. aureus ini sering menyebabkan infeksi pada manusia. Ini ada ketentuan dalam Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dengan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higienis, sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum. Di sini pada pasal 11A, di mana peraturan Menkes nomor 416 Permenkes per 9/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Dan pasal 11C Peraturan Menkes 8 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan SPA Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 277 sepanjang mengatur mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk SPA. Sini ada kerangka penelitian.
Di mana yang pertama, pengambilan sampel pada air sungai. Lalu air minum akan diuji praduga atau air sungai akan diuji praduga. Lalu selanjutnya jika hasil praduga proses positif, maka langsung dilakukan uji konfirmasi. Jika tidak, diukur pada bakteri di dalamnya dengan tabel MPN. Lalu ketika sudah hasil positif, dilakukan uji konfirmasi, tahap selanjutnya menanam pada MHA dan MC Mokni agar. Lalu diperiksa apakah ada bakteri yang tumbuh. Di sini ada macam cara isolasi. Yang pertama ada metode sebar, gores, dan tabur. Dalam penelitian ini saya menggunakan cara isolasi dengan metode gores. Metodologi. Yang poin A, prosedur kerja. Tes pengujian pada air. Yang pertama, disuspensikan pada media BHA atau Brain Health Infusion, strain bakteri S. aureus, ATCC, E. coli ATCC, lalu media diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Ditanam bakteri S. aureus pada media agar MHA, sedangkan bakteri E. coli ditanam pada media BHI, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Dimasukkan larutan media NA atau nutri agar yang sudah siap ke dalam beberapa tabung reaksi masing-masing sebanyak 5 mili, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave selama 15 menit pada tekanan 1 atm dengan suhu 121 derajat Celcius. Dimiringkan agar media NA di dalamnya membentuk miring. Setiap kultur bakteri diambil satu ose dan digoreskan pada tabung reaksi yang berisi media NA miring. Bakteri-bakteri dalam media NA miring kemudian diinkubasi selama 12-18 jam dalam inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Koloni yang terbentuk menunjukkan pertumbuhan bakteri. Dan ini adalah gambar bakteri pada E. coli dan S. aureus. Nah, data hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini hanya mengetahui adanya bakteri yang terkandung pada air sampel. Hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.